Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Tita Aulia. Kali ini aku akan ngebahas tentang fakta The Conjuring 3 yang diangkat dari kisah nyata. Seperti film The Conjuring sebelumnya, The Conjuring 3 mengadaptasi dan pengalaman pasangan cenayang Ed dan Lorraine Warren. Kali ini sebuah kasus pembunuhan yang dilandasi iblis dan ilmu hitam. Kasus itu pernah jadi sorotan Amerika Serikat di tahun 1981. Seorang pemuda yang bernama Arne Chaim Johnson didakwa membunuh, namun ia tak menyadari melakukan aksi keji tersebut. Ia mengklaim tubuhnya dirasuki iblis setelah membantu putra keluarga Glatzel, David, lepas dari kesurupan. Dalam cerita film ini, Ed dan Lorraine Warren diceritakan meyakini momo jahat yang dirasakan keluarga Glatzel karena adanya benda kutukan berupa totem penyihir yang mereka temukan. Dalam penuturannya, keluarga Glatzel menyebut iblis merasuki Arne Johnson karena pemuda itu mengejek iblis dalam ritual pengusir setan yang mereka lakukan pada putra mereka David. Dalam proses ritual pengusiran setan yang didokumentasikan itu, Johnson terungkap memberitahu dirinya siap dibawa oleh para iblis dan meminta mereka melepaskan David. Setankah di balik kasus mengerikan ini? Beberapa cuplikan visual dan seseorang pria memperingatkan Warrens bahwa seorang pemuja setan bukanlah musuh yang bisa dianggap enteng. Ada beberapa adegan Ed dan Lorraine yang berdiri terpisah di meja dengan lilin yang akan meledak, buku terbuka, dan pentagram terbalik yang digambar yang menunjukkan keterkaitan dengan satanisme. Sementara itu, aslinya tak ada aktivitas atau keterlibatan terkait setan yang dilaporkan dalam kasus Arne Johnson atau Glatzel di Warrens. Bagian itu diyakini sebagai efek dramatis dalam cerita The Conjuring 3. Bahas tentang kutukan. Dalam sebuah kilas balik, berdasarkan penyelidikan pasangan Warren, pertemuan pertama David dengan makhluk supernatural itu terjadi di tempat tidur. Saat itu, bocah istirahat di tempat kasur air. David lalu diserang oleh tangan yang muncul dari kasur air. Pasangan paranormal itu lalu menemukan jika ada benda kutukan seseorang, penyihir yang terkubur di dalam lantai bawah kasur itu. Dalam kasus nyata, ceritanya berbeda. Setelah keluarga Glatzel pindah ke rumah kontrakan itu, Michelle berkata jika David menceritakan sebuah pertemuan traumatis dalam sebuah ruangan yang meninggalkan bekas kebakaran di spray kasur hingga ke lantai di bawah. Orang tua David, pasangan Glatzel yang asli, juga menemukan ukiran-ukiran di pepohonan di sekitar rumah. Mereka mengartikan hal itu sebagai ukiran yang ada hubungannya dengan aliran penyembah iblis atau pagan. Dalam filmnya, Michelle ingin membahas tentang munculnya fenomena satanik pamit pada awal 80-an. Mungkin keluarga Glatzel dikutuk, atau mungkin mereka hanya mengikuti paranoia yang ada saat itu dan ketakutan yang benar-benar melanda seluruh negara. Tidak ada pengacara bertemu Annabelle. Pengacara Arne dalam film enggan memakai kerasukan roh sebagai strategi pembelaan. Untuk menolong meyakinkan pengacara itu, pasangan Warren mengundang wanita tersebut makan malam dan bertemu Annabelle, boneka terkenal yang disimpan di ruang khusus dalam rumah mereka. Dalam adegan berikutnya, pengacara itu di ruang pengadilan terlihat seolah dia baru melihat hantu dan setuju dengan pembelaan yang tidak lazim. Michelle mengaku jika adegan itu ada untuk memperlihatkan dunia Conjuring yang lebih besar. Adegan ini tidak benar-benar terjadi di dunia nyata, tapi pembelaan tidak bersalah karena alasan supernatural jelas adalah pengakuan yang besar dan berani.
Pengacara manapun yang menjalani sidang mempertaruhkan karir mereka. Mereka harus diyakinkan dengan bukti, entah bukti itu disediakan oleh Arne atau oleh pasangan Warren. Sedangkan untuk Annabelle, dia harus tampil sebagai cameo, bahkan sekalipun wujudnya tidak terlihat. Demikian fakta kisah dari The Conjuring 3. Jika kalian suka, jangan lupa subscribe, like, dan komen.